Halo semua, kembali lagi di SP Insight. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi matematika kelas 7, khususnya tentang aritmetika sosial. Pada video kedua kali ini kita akan membahas tentang diskon, bruto, neto, dan tara. Sudah siap ya? Yuk kita mulai saja video kali ini. Yang pertama tentang konsep dasar. Nah, ketika kalian berbelanja menemukan ada pelang seperti ini, pasti kalian sangat senang ya, dan langsung segera mencari barang yang kalian inginkan ya. Apalagi melihat sepatu atau sandal ada pelang seperti ini. Nah, apa itu diskon? Diskon adalah potongan harga pada pembelian dalam jumlah kecil. Potongan harga sering disebut juga sebagai rabat, diskon, atau courting. Rabat adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena membeli barang dalam jumlah yang besar. Rabat ataupun diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi, yang sering kita temui itu adalah dalam bentuk persentase diskon. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Menarik ya untuk materi kita hari ini. Dan beberapa rumus di diskon yang perlu kalian ketahui. Untuk mencari diskon atau D itu sama dengan persentase diskon kali harga awalnya. Kemudian kalau mau mencari harga awal digunakan rumus 100 per 100 kurang persentase diskon kali harga akhir ya. Setelah didiskon berapa harganya, itu biasanya untuk rumus kedua. Kemudian untuk rumus ketiga persentase diskon berarti diskon per harga awal ya, ingat harga awal kali 100%. Kemudian kalau mencari harga akhir tinggal dikurangkan harga awal dikurangi dengan diskon. Nah ya, beberapa rumus ini akan kita gunakan di contoh soal di slide selanjutnya ya. Kemudian terkait dengan diskon, pastinya ketika kita berbelanja sangat ingin ya mendapatkan diskon supaya mendapatkan harga yang paling murah ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di contoh soal. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bruto, neto, dan tara. Coba perhatikan gambar ini ya, pasti tidak asing ya tentang sekarung beras. Kemudian pasti ada bertuliskan neto, bruto. Biasanya di beberapa barang ya ataupun produk yang sering dituliskan adalah neto. Apa itu ya? Yang pertama kita bahas bruto dulu. Bruto, suatu barang yang dikemas dalam suatu kemasan akan memiliki berat kotor yang disebut dengan bruto. Kalau dilihat dari gambar di samping, brutonya adalah satu karung beras yang beratnya 15 kg. Itu bruto. Kemudian untuk rumusnya, bruto sama dengan neto tambah tara. Apa itu neto? Neto adalah berat bersih dari suatu produk. Kalau dilihat dari gambar di samping, maka netonya adalah berat berasnya saja. Itu sama dengan 14,99 kg. Ada beberapa rumus neto yang perlu kalian ketahui ya. Neto didapat dari bruto kurang tara. Tara sebentar kita bahas. Kemudian neto bisa kita cari juga dengan persentase neto dikali dengan bruto. Dan untuk mencari persentase neto berarti neto dibagi bruto kali 100%. Bruto itu berat kotor, neto itu berat bersih, sedangkan tara adalah selisih antara bruto dan neto, atau disebut juga berat kemasan. Kalau dilihat dari gambar di atas, maka taranya adalah berat karungnya saja, yaitu 0,01 kg. Rumusnya adalah tara sama dengan bruto kurang neto. Kemudian tara bisa kita cari juga dengan persentase tara kali bruto. Dan untuk persentase tara kita dapatkan dari tara dibagi bruto kali 100%. Sudah, ini beberapa rumus yang perlu diingat untuk kita gunakan di contoh soal dan latihan-latihan soal selanjutnya. Masih belum paham? Perhatikan konsep berikut ini. Nah, ini ada pizza ya, atau sekotak pizza ya. Sudah sering ya makan pizza, enak sekali rasanya di gambar kelihatan. Kemudian ini hanya pizzanya saja tanpa kotaknya. Kemudian ini hanya kotaknya saja ya. Ya, dalam hal ini gambar pertama ini disebut bruto, kemudian gambar kedua ini disebut neto, ini disebut tara. Jadi secara keseluruhan satu kotak
pizza ini adalah bruto, kemudian pizzanya saja adalah netto, bersihnya, kemudian kotaknya saja atau kemasannya saja disebut tara. Ya, ini lebih mudah untuk memahami konsep bruto, netto, dan tara. Oke, tadi kita sudah sempat bahas tentang konsep diskon, bruto, netto, dan tara. Sekarang kita bahas dari contoh soal 1. Diketahui harga sepasang sepatu adalah 68.000. Hitunglah harga sepasang sepatu setelah mendapat diskon 25%. Ya, berarti harga awalnya kita tulis diketahui, HA-nya adalah 68.000, kemudian PD-nya, persentase diskonnya adalah 25%. Yang ditanya adalah HR atau harga akhir setelah kena diskon. Penyelesaian, ada beberapa cara ya, ada 2 cara. Untuk cara pertama, berarti kita cari dulu besar diskonnya dengan cara persentase diskon kali harga awal. Berarti 25% kali 68.000. Jawabannya adalah 17.000. Kemudian harga yang harus dibayar, ya mungkin ada yang bertanya di mana dapat 17.000, berarti 25% ini 25/100 kali 68.000, ya dapat 17.000. Kemudian harga yang harus dibayar atau harga akhirnya berarti harga awal dikurangi diskon, berarti 68.000 kurang 17.000 sehingga harganya menjadi 51.000. Murah ya sepasang sepatu ini. Cara yang kedua ini diketahui bahwa persentase diskon 25% sehingga persentase harga akhir dari barang berarti menjadi 75%. Tinggal kita cari harga akhirnya, tinggal 75% kali 68.000. Di 75/100 kali 68 sama-sama dibagi 25, ini sisa 3, ini 4. Kemudian 3 kali 68.000 dibagi 4, jawabannya ya sama, 51.000. Berarti harga sepasang sepatu setelah mendapat diskon adalah 51.000. Seperti itu ya untuk perhitungan diskon. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, misalnya kita berkunjung ke salah satu toko elektronik ya. Ini toko elektronik televisi. Harga sebuah televisi setelah diberikan diskon 20% adalah 2.800.000. Tentukan harga awal televisi sebelum diberikan diskon. Ya, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui, persentase diskon 20%, harga akhir ya. Ini harga akhir 2.800.000, yang ditanya adalah harga awal, harga sebelum kena diskon. Kira-kira harga sebelum kena diskon itu lebih mahal atau lebih murah dari 2.800.000? Sorry, lebih tinggi atau lebih rendah? Ya jelas lebih tinggi dari 2.800.000 karena ketika kena diskon pasti harganya menurun menjadi 2.800.000. Hati-hati karena banyak siswa pasti langsung 20% kali 2.800.000. Itu salah. Tinggal kita gunakan rumus yang sudah ada tadi untuk mencari harga awal. Itu 100/100 kurang persentase diskon kali harga akhir. Itu sama dengan 100/100 kurang 20 kali 2.800.000. Berarti ini dapatnya 80, sama-sama dibagi 20, ini 5, ini 4. Selanjutnya tinggal dikalikan 5 kali 2.800.000 dibagi 4, yaitu 3.500.000 rupiah. Jadi harga awal televisi sebelum diberikan diskon adalah 3.500.000 rupiah. Bagaimana? Mudah kan? Contoh soal 3. Nah, ini berkaitan dengan soal AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum. Tabel berikut ini menunjukkan daftar harga dan diskon pada beberapa toko. Ya, bisa diperhatikan nama toko, Makmur Fashion, Busanaku, dan Abadi. Diskonnya beda-beda ya untuk harga sendal dan sepatu. Jadi untuk harga satuannya itu sama, sendal 80.000, sepatu 100.000. Perhatikan yang ditanya. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Yang A, selisih harga sepasang sendal di toko Abadi dan toko fashion adalah 8.000. Nah, hati-hati ketika kalian tidak menguasai konsep diskon, pasti kalian akan mencari satu-satu. Ya, di toko Abadi diskonnya 25%, berarti kalian kalikan 25 kali 80.000 ya maksud saya. Kemudian di toko fashion 15% kali 80.000, kemudian kalian cari selisihnya. Ya, ada cara lainnya, tinggal kalian kurangkan saja, cari selisih antara persentase diskon di toko Abadi dan toko fashion
Berarti 25% kurang 15%. Itu persentasenya atau selisihnya adalah 10%. Ya, tinggal kalikan saja dengan harga sendalnya. Berarti 10% kali 80.000. 10 per 100 kali 80.000, ya jawabannya adalah 8.000. Sehingga pernyataan A benar, ya. Selisih harga sepasang sendal di toko Abadi dan Fashion itu adalah 8.000. Sudah? Yang nomor B. Harga paling murah untuk sepasang sepatu adalah di toko Busanaku. Sekarang kita lihat. Sepatu persentase diskon di Busanaku adalah 15%. Ya, harga satuannya sama 100.000. Untuk mencari harga paling murah, maka lihat persentase diskon paling besar tentunya. Sehingga pernyataan B salah. Karena ini ada di toko Makmur, itu persentase diskonnya adalah 25%. Jadi seperti ini ya, salah satu soal AKM yang memang belum sempat ataupun belum pernah latihan. Contohnya seperti ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Saya selipkan beberapa saja. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Lengkapilah tabel berikut ini. Nah, ini berkaitan dengan bruto, neto, tara, persentase neto, dan persentase tara. Ya, ada tabel seperti ini. Yang A diketahui bruto 40 kg, netonya 39,5 kg. Yang ditanya ya ini, yang kosong ini. Yang B bruto 10 kg, taranya 0,1. Yang C netonya 48 kg, taranya 2000 gram. Oke, kita cari yang nomor A dulu. Ingat, untuk mencari tara berarti bruto kurang neto, berarti taranya adalah 0,5 kg. Terus untuk persentase neto berarti tinggal dibagi neto dibagi bruto dikali 100%, ya, didapat 98,75%. Untuk mencari persentase tara bisa kalian kurangkan 100% kurang 98,75%. Jawabannya pasti 1,25%. Atau kalian bagikan saja tara bagi bruto kali 100%, pasti hasilnya sama. Sudah? Untuk yang nomor B, untuk mencari neto berarti bruto dikurang tara. 10 kurang 0,1 ya 9,9. Sama halnya dengan poin A, berarti untuk mencari persentase neto, neto dibagi bruto itu 99%. Dah? Kemudian untuk persentase tara sama juga, 0,1 dibagi 10 kali 100%, ya jawabannya 1%. Sudah? Kemudian yang nomor C, untuk mencari bruto kita ubah dulu ya, samakan satuannya. Misalnya kalau ini gram, semua harus gram. Kalau kilogram ya semua harus kilogram. 2000 gram itu sama dengan 2 kilogram. Kemudian untuk mencari brutonya adalah 48 tambah 2, berarti 50 kilogram. Kemudian untuk persentase neto sama halnya dengan A dan B, neto dibagi bruto kali 100%, berarti dapatnya 96%. Sama halnya untuk persentase tara, berarti tara dibagi bruto dikali 100%, dapatnya adalah 4%. Ya, diperhatikan kembali untuk proses pembagian seperti ini. Kalau memang dirasa susah bisa dibantu dengan kalkulator. Sudah? Contoh soal yang kelima. Diketahui sekarung beras beratnya 80 kg, kemudian bertuliskan tara 2%. Tentukanlah neto dari sekarung beras tersebut. Hati-hati, yang diketahui kita tulis dulu, brutonya 80 kg atau berat kotornya, kemudian persentase taranya adalah 2%. Yang ditanya itu adalah neto atau berat bersih, berat berasnya saja. Ya. Kemudian kita lihat kembali untuk persentase taranya 2%, maka untuk persentase neto tinggal kita kurangkan 100% dikurang 2%, dapatnya 98%. Sudah? Dari sini sudah gampang saja untuk mencari neto, berarti persentase neto dikali bruto. Jadi 98% kali 80, kemudian 98 kali 80 dapat ini, dibagi 100 dapatnya 78,40 kg. Jadi neto dari sekarang beras tersebut adalah 78,40 kg. Kalau mencari tara, berarti tinggal kurangkan saja bruto dikurang neto. Mudah ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ke-6 dan contoh soal yang terakhir pada video kali ini.
Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan tara 1%. Berapa banyak uang yang harus dibayarkan pedagang itu jika harga setiap kilogram beras adalah Rp8.000? Seperti biasa kita tulis diketahui dulu, bruto 1 karung beras itu adalah 50 kg. Karena membeli 5 karung berarti 50 kali 5 250 kg brutonya. Kemudian untuk persentase taranya 1% dan harga 1 kilogramnya adalah Rp8.000. Ditanya banyak uang yang harus dibayarkan. Nah, dalam soal di atas persentase tara ini menyatakan keseluruhan karung, ya. Berarti bukan 1 karung, melainkan 5 karung. Persentase taranya adalah 1%. Kemudian kita cari dahulu untuk taranya berapa, berarti dengan cara persentase tara dikali bruto. Persentase taranya itu adalah 1%, berarti 1/100 dikali 250, dapatnya 2,5 kg. Sudah dapat taranya 2,5 kg, kita dapatkan neto dengan cara bruto dikurang tara, ya, sama dengan 250 dikurang 2,5 kg, dapatnya 247,5 kg. Kemudian uang yang harus dibayarkan ya tinggal dikalikan, 247,5 kg dikali Rp8.000 harga 1 kilonya, sehingga didapat Rp1.980.000. Jadi uang yang harus dibayarkan pedagang itu untuk membeli 5 karung beras adalah Rp1.980.000. Sudah? Jadi kalau masih bingung bisa diulang kembali video ini supaya lebih paham dan lebih mantap untuk pemahaman tentang diskon, bruto, neto, dan tara. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.